Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa Bapak Ibu semua. Salam sehat, salam semangat. Berjumpa lagi pada sesi TKA dari TI Mat Channel. Kesempatan kali ini kita akan membahas tentang TKA, Tes Kemampuan Akademik Matematika SMP. Jadi Bapak Ibu, TKA adalah kegiatan pengukuran capaian akademik murid pada mata pelajaran tertentu. Untuk jenjang SMP, mata pelajarannya Bahasa Indonesia dan Matematika. Waktunya rencananya akan dilaksanakan sekitar bulan Maret atau April tahun 2026. Akan digunakan untuk apa? Hasil TKA ini, Bapak Ibu, hasil TKA jenjang SMP atau sederajat dapat menjadi salah satu syarat dalam seleksi penerimaan murid baru SMA atau sederajat dan SMK atau sederajat. TKA Matematika SMP ini, Bapak Ibu, ini mengukur kemampuan murid dalam memahami fakta, konsep, prinsip, dan prosedur matematika, serta kemampuan mereka dalam menerapkan pengetahuan matematika untuk menyelesaikan masalah atau problem solving. Muatannya, Bapak Ibu, muatan TKA Matematik SMP ini merujuk pada elemen atau materi matematika yang dipelajari pada kurikulum 2013 atau kurikulum Merdeka. Jadi tidak perlu khawatir kurikulum 2013 maupun kurikulum Merdeka itu bisa mengerjakan TKA ini karena materi yang ada pada TKA itu ada pada kurikulum 2013 maupun kurikulum Merdeka. Elemennya bilangan, aljabar, geometri dan pengukuran, serta data dan peluang. Muatannya, Bapak Ibu, ini pengetahuan matematika diukur melalui permasalahan dalam konteks matematika dan permasalahan dalam konteks keseharian yang dapat meliputi kejadian atau situasi lingkup personal, keluarga, atau lingkungan sekitar yang bersifat lokal. Di konteksnya bisa konteks matematika dan konteks keseharian. TKA Matematika SMP atau sederajat mengukur kemampuan matematis mulai dari pengetahuan matematika, representasi matematis, penalaran dan penggunaan logika matematis, pemecahan masalah matematis, dan koneksi matematis. Tiga level kognitifnya itu mengukur pengetahuan dan pemahaman, knowing dan understanding, aplikasi, dan penalaran. Nah, ini level kognitif selengkapnya, mulai dari level 1 pengetahuan dan pemahaman, proses berpikirnya ada menghitung, memahami informasi, mengelompokkan, mengidentifikasi. Menghitung, deskripsinya, melakukan perhitungan berdasarkan prosedur yang mencakup operasi hitung aritmatika. Memahami informasi mulai dari grafik, grafik fungsi, tabel, diagram, infografis, dan bentuk visual lainnya, mengelompokkan objek berdasarkan fakta, konsep, dan prinsip matematika, mengidentifikasi, melakukan identifikasi terhadap objek menggunakan konsep, fakta, dan prinsip matematika dalam cakupan subelemen. Level 2 aplikasi ada memodelkan proses berpikirnya, mengaplikasikan dan menginterpretasikan. Memodelkan permasalahan kontekstual, mengaplikasikan strategi dan operasi matematika, begitu ya, untuk masalah atau konsep matematika yang familiar atau rutin, menginterpretasikan, menjelaskan makna dari berbagai situasi, kejadian, pernyataan, representasi, atau masalah matematika.
Level ketiga adalah penalaran. Proses berpikirnya ada menganalisis, menentukan, menjelaskan, menggunakan hubungan beberapa konsep, fakta, atau prosedur matematika, memecahkan masalah, mengaitkan beberapa konsep, fakta, prinsip, prosedur, dan representasi matematika untuk menyelesaikan masalah dalam situasi baru atau konteks yang tidak rutin. Ada mengevaluasi alternatif strategi dan solusi dari suatu pemecahan masalah, ada menyimpulkan, menarik kesimpulan yang valid dari informasi, data, atau bukti yang diberikan, melakukan generalisasi, itu menyusun pernyataan matematis yang menggambarkan hubungan yang lebih umum terkait konsep, fakta, prinsip, dan prosedur matematika. Berikut tabel muatan dan kompetensi TKA Matematika SMP. Jadi ada materi bilangan, submaterinya bilangan rasional, kompetensinya memahami, mengaplikasikan, dan bernalar yang lebih tinggi untuk menyelesaikan masalah terkait perbandingan dan sifat-sifat bilangan, operasi aritmetika pada bilangan, estimasi atau perkiraan, faktorisasi prima bilangan asli, rasio, perbandingan senilai dan berbalik nilai. Nah, ini batasannya, bilangan mencakup bilangan bulat, rasional, irasional, berpangkat bulat, bilangan akar, dan bilangan dalam notasi ilmiah. Materi kedua aljabar, submaterinya persamaan dan pertidaksamaan linier. Kompetensinya memahami, mengaplikasikan, bernalar terkait persamaan linier satu variabel, pertidaksamaan linier satu variabel, dan sistem persamaan linier dua variabel. Selanjutnya ada materi aljabar, bentuk aljabar, memahami, mengaplikasikan, dan bernalar yang lebih tinggi untuk menyelesaikan masalah terkait bentuk aljabar dan sifat-sifat operasinya, komutatif, asosiatif, distributif, dan fungsi, memahami, mengaplikasikan, dan bernalar tentang relasi dan fungsi, domain, kodomain, range, serta penyajiannya. Berikutnya masih aljabar, ada submateri barisan dan deret. Cakupannya ada barisan berhingga bilangan dan deret berhingga bilangan. Materi ketiga ada geometri dan pengukuran. Submateri pertama objek geometri, kompetensinya memahami, mengaplikasikan dan bernalar terkait hubungan antar sudut, terbentuk oleh dua garis yang berpotongan dan oleh dua garis sejajar yang dipotong secara transversal, termasuk penentuan besar sudut dalam segitiga. Ada teorema Pitagoras, ada kekongruenan dan kesebangunan bangun datar, ada jaring-jaring bangun ruang, prisma, tabung, limas, dan kerucut. Submateri berikutnya ada transformasi geometri terkait dengan transformasi tunggal, refleksi, translasi, rotasi, dan dilatasi terhadap titik, garis, dan bangun datar pada bidang. Ada submateri pengukuran tentang keliling dan luas bangun datar, daerah segi banyak dan daerah lingkaran, serta daerah gabungannya. Ada volume bangun ruang, prisma, limas, dan bola. Selanjutnya, materi yang keempat ada data dan peluang. Submateri data meliputi perumusan pertanyaan untuk mendapatkan data, serta penyajian dan penginterpretasian data, penentuan dan penaksiran rata, min, median, modus, dan jangkauan atau range, perbandingan ukuran pemusatan dan ukuran penyebaran beberapa kelompok data, kemudian submateri pengukuran untuk terkait dengan materi peluang dan frekuensi relatif dari kejadian tunggal. Berikut contoh soal TKA Matematika SMP. Materinya bilangan, submaterinya bilangan real, kompetensinya memahami, mengaplikasikan, dan bernalar, menyelesaikan masalah terkait perbandingan senilai dan berbalik nilai. Level kognitifnya aplikasi, bentuknya pilihan ganda. Soalnya ada harga setengah kilogram cabai rawit pada hari ini adalah 35.000. Jika hari ini ibu membeli cabai rawit seberat 2 seperempat kilogram, total harga yang harus dibayar ibu adalah, nah, kita proses jawabannya. Tadi diketahui
setengah kilogram harganya 35.000. Jadi ketika 1 kilogram berarti 35.000 dikali 2, karena setengah kilogram 35.000 berarti 1 kilogramnya 70.000. Kemudian yang dicari kalau ibu membeli 2/4 kilogram berarti tinggal 70.000 dikali 2/1/4. Kita pecahan campurannya menjadi pecahan biasa. 70.000 kali 9 dibagi 4 atau 70.000 kali 9 itu 630.000 dibagi 4 itu 157.500. Nah, jadi jawabannya yang B 157.500 rupiah. Terima kasih Bapak Ibu semua, adik-adik semua. Semoga bisa terus belajar. Semoga bermanfaat materi ini. Terima kasih. Salam sehat, salam semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat.